melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Untuk mengalahkan Ning Yao, kekuatan Xiaoyan sendiri masih perlu mencari cara untuk lebih ditingkatkan lagi. Kalau tidak, kerugian besar yang tak dia inginkan seperti ketika melawan Tianxun akan terulang lagi. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari monumen budak ilahi, dia melihat ke arah tablet batu yang ditandai dengan pil keberuntungan. Zonggu, apakah pil keberuntungan khusus ini benar-benar efektif untuk meningkatkan kekuatan? Ucap Xiaoyan menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan ke Zonggu. Tentu saja, tapi itu tergantung individunya. Dikombinasikan dengan gua penciptaan, menelan pil ini akan dapat memaksimalkan efeknya. Jawab Zonggu. Kalau begitu, tebus 10 pil keberuntungan sekaligus. Ucap Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Zonggu menganggukkan kepalanya dan segera memberitahu pelayan di sampingnya. Setelah beberapa saat, seorang petugas segera mengambilkannya untuk Zonggu. Pembelanjaan pertama ini langsung menghabiskan 50.000 poin kontribusi. Ketika Zonggu melihat saldo di slip gioknya lagi, dia merasakan rasa sakit yang menyayat hati. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 150.000 di slip gioknya. Tuan Yanxiao, memasuki gua penciptaan juga membutuhkan beberapa poin kontribusi. Anda harus menyisakan setidaknya 100.000 poin kontribusi agar cukup. Ucap Zonggu segera mentransmisikan suara jiwa untuk mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Ini artinya dia hanya mempunyai uang bebas 50.000 untuk dibelanjakan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat banyak monumen batu lainnya. Masih banyak hal di aula makhluk suci yang bisa membangkitkan minat Xiaoyan. Keterampilan bertarung Tiongkok kuno, gumam Xiaoyan. Sebelumnya ketika Xiaoyan memasuki aula makhluk suci untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki modal yang cukup di tangannya. Oleh karena itu dia tidak terlalu memperhatikan deretan skill bertarung tersebut. Sekarang setelah Xiaoyan melihatnya lagi, dia menyadari bahwa ada banyak skill bertarung di tingkat kuno. 82 tinju dewa. Gumam Xiaoyan melihat nama familiar ini lagi. Itu adalah keterampilan bertarung dari ras Yuanzhen. Tingkat keterampilan bertarung ini bergantung sepenuhnya pada penggunanya. Hanya tubuh fisik yang cukup kuat yang dapat mengerahkan kekuatannya. Misalnya adalah Xiaoyan. Dengan kekuatan tubuh keabadian fisiknya, ketika dia menampilkan 82 pukulan dewa, kekuatannya akan sebanding dengan skill bertarung di tingkat kuno. Hanya saja Xiaoyan tidak dapat memverifikasi keaslian 82 tangan dewa tersebut. Xiaoyan juga melihat bahwa harga jualnya mencapai 20.000 poin kontribusi. Nilai ini bisa dikatakan sangat besar untuk kalangan orang di alam pertemuan iblis. Mengumpulkan 20.000 poin kontribusi akan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu setiap orang lebih cenderung berjudi ke arena budak dewa Shura. Hanya dengan begitu, mereka memiliki peluang mendapatkan banyak poin kontribusi secara cepat. Tentu saja premisnya adalah mereka harus menang. Sementara itu, Xiaoyan terus mengamati nama-nama skill bertarung di tablet batu. Skill bertarung yang dijual tidak diurutkan berdasarkan tingkatnya. Itu karena setiap afinitas skill bertarung berbeda-beda, dan masing-masing dari mereka memiliki tipenya sendiri. Fokus Xiaoyan adalah pada keterampilan bertarung seperti afinitas api, guntur, dan tipe kekuatan fisik. Tinju Dewa Lingguang, nilai kontribusi 20.000. Teknik Yan Luo Tongtian, nilai poin kontribusi 30.000. Gumam Xiaoyan membaca harga yang menandai skill bertarung pada monumen batu. Nama-nama skill bertarung ini terdengar cukup mendominasi. Sayangnya nilai kontribusi yang dibutuhkan cukup mahal. Meskipun Xiaoyan masih memiliki 150.000 poin kontribusi, dia masih harus menyisakan setidaknya 100.000 untuk budidayanya sendiri. Segera Xiaoyan berhenti mengamati tablet batu yang menjual skill bertarung. Selanjutnya matanya menyapu monumen batu yang menandai berbagai senjata. Ada banyak nama-nama senjata yang tertulis di atas, dan nilai kontribusi yang tertera juga cukup tinggi. Aula makhluk suci ini benar-benar cara tercepat untuk menguras uang. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan banyak poin kontribusi, ucap Xiaoyan sambil melengkungkan bibirnya. Segera dia teringat apa yang dikatakan Zonggu. Tidak banyak alkemis di dunia iblis kuno ini. Alkemis tingkat tinggi bahkan lebih jarang lagi. Secara logika, pil obat di sini seharusnya dibanderol dengan harga mahal. Segera tatapan Xiaoyan memindai sekitarnya dan menemukan tablet batu tentang pil obat. Karena dunianya berbeda, nama obat mujarab di sini juga berbeda-beda. Nama-nama ramuan ini ditandai dengan tingkatannya. Di atas tugu batu ini, Xiaoyan melihat pil obat di tingkat setengah dewa. Itu dijual senilai 20.000 poin kontribusi. Harganya sebenarnya tidak terlalu mahal. Mungkin karena ada beberapa masalah dengan kualitas ramuan setengah dewa tersebut. Xiaoyan memiliki ide di hatinya. Segala sesuatu di sini tampak mempesona.
Akan lebih baik jika dia bisa menciptakan pil obat di tingkat dewa dan kemudian menukarnya dengan poin kontribusi. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin Xiaoyan dapat mengantongi banyak uang. Zonggu, apakah hanya ini barang-barang yang dilelang di aula makhluk suci? Tanya Xiaoyan, mentransmisikan suara jiwa pada Zonggu. Masih ada beberapa lagi di bagian belakang. Tuan bisa mengikutiku, ucap Zonggu. Setelah berbicara, dia bergerak maju memimpin Xiaoyan dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Zonggu, di belakang prasasti ini terdapat monumen kristal berwarna-warni yang tersembunyi. Melihat ini, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jika dibandingkan di halaman luar, monumen kristal di sini jelas lebih istimewa. Selain itu tidak hanya ada nama dan nilai jiwa yang tertera di tablet kristal tersebut, tetapi bahkan ada informasi yang lebih rinci. Segera Xiaoyan membaca mulai dari urutan pertama dulu. King Miye, seorang praktisi kuno yang kuat di dunia iblis kuno. Legendanya dia sudah mencapai ranah keabadian dewa. Sebelum dia meninggalkan kekuatannya di dalam kotak giok yang tersegel. Kekuatan yang terkandung dapat mengguncang makhluk abadi. Harga jual 50.000 poin kontribusi. Tunggu iblis 9 putaran. Harga jual 70.000 nilai kontribusi. 10 pil ajaib pil dewa. Harga jual 100.000 poin kontribusi. Kumam Xiaoyan terus membaca catatan-catatan pada tablet kristal. Harga-harga ini cukup fantastis. Jelas barang-barang di monumen kristal ini merupakan yang terbaik di aula makhluk suci. Hanya melihat nilai kontribusinya saja, sudah cukup membuktikan bahwa barang tersebut sangat luar biasa. Setelah itu mata Xiaoyan terus turun ke bawah monumen kristal untuk membaca catatan lainnya. Prasasti ini berisi ingatan Jitian Hunsun atau menemukan asal mula jiwa yang hilang. Ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Nilai jual 50.000 poin kontribusi. Kumam Xiaoyan. Pada titik ini mata Xiaoyan akhirnya menunjukkan warna cerah. Metode meningkatkan jiwa adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi kekuatan jiwanya sudah berhenti sejak lama. Meskipun dia memiliki sub jiwa dari jiwa lubang kehampaan, tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan aslinya. Tepat saat mata Xiaoyan terus menyapu, tiba-tiba dia melihat sesuatu lagi. Dikatakan bahwa anggota tubuh misterius disegel dengan larangan kuat. Ini mengarah pada monster. Harga jualnya adalah 150.000 poin kontribusi. Kumam Xiaoyan. Keterkejutan melintas di matanya. Namun dia tidak segera memberitahu tahanan roh. Bagaimanapun, dia saat ini tidak memiliki nilai kontribusi yang cukup. Jadi percuma saja dia memberitahunya sekarang. Sepertinya kami masih harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Ada banyak hal menarik di sini. Tapi asal mula jiwa ini harus dibeli. Kalau tidak, akan sangat buruk jika seseorang mengambilnya lebih dulu, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, dia menginstruksikan Zonggu untuk membelinya. Meski Zonggu merasa tertekan, tetapi dia masih melakukan sesuai pengaturan Xiaoyan. Segera seorang pelayan pria datang membawakan kotak sebening kristal. Di dalamnya terdapat fragmen yang tidak beraturan. Samar-samar orang dapat melihat banyak karakter misterius di dalamnya. Utusan Zonggu, benda ini mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Itu dapat mengganggu pikiran orang. Harap berhati-hati saat membukanya, ucap pria itu sambil menyerahkannya pada Zonggu. Zonggu mengangguk sedikit. Di bawah tatapan banyak mata di sekitarnya, dia langsung memasukkan kotak kristal itu ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang hanya tersisa 100.000 poin kontribusi. Xiaoyan tidak berniat melanjutkannya. Itu karena menurut apa yang dikatakan Zonggu, dibutuhkan sejumlah uang untuk pergi ke gua penciptaan. Ayo langsung ke gua penciptaan, ucap Xiaoyan. Zonggu menganggukkan kepalanya, kemudian memimpin keluar dari aula makhluk suci. Niat Xiaoyan selanjutnya adalah memprioritaskan kekuatannya terlebih dulu. Pertarungan melawan Tianxun hampir mencapai batas kemampuan Xiaoyan. Baginya, ia juga mendapat banyak wawasan. Sekarang dia ingin pergi ke gua penciptaan. Mari kita lihat, apakah pil keberuntungan ini dapat membantunya menembus langkah ke-6 keabadian Kaisar. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.